Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saya tertarik membahas satu saham dengan angka PBV yang sangat rendah. Dan di sisi yang lain, laba Q1 tahun 2025-nya mengalami kenaikan. Jika dibandingkan dengan data tahun 2024 dan tahun 2023, kinerja di Q1-nya tahun 2025 mengalami kenaikan. Tapi ingat, jika dibandingkan dengan tahun 2022, sebenarnya kinerja di tahun 2025 ini masih mengalami penurunan. Jika disetahunkan, diasumsikan labanya akan menjadi 9,1 triliun dengan mengacu pada data Q1 tahun 2025-nya. Nah, jika melihat data jangka panjangnya, sebenarnya kinerja perusahaan ini bisa dikatakan cukup fluktuatif, di mana sempat mencetak laba 12,7 triliun, tapi sempat juga turun labanya menjadi 6,7 triliun rupiah. Dan kini diproyeksikan 9,1 di tahun 2025. Nah, bagaimana dari aspek rasio keuangannya? Gross profit margin 27,9% dengan net profit margin 17,9%. Untuk tawaran dividen yield sangat tidak menarik dengan angka 0,93% saja yang terakhir dibagi di tahun 2024. Jadi saham ini memang cukup menarik hanya dari sisi naik turun harga sahamnya dan bukan dari sisi dividen. Memang saham ini bisa dikatakan cukup konsisten membagi dividen setiap tahunnya, setidaknya sejak tahun 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Tapi nominal dividen per share-nya tidak terlalu menarik, setidaknya dengan data yang kamu lihat pada tampilan berikut ini. Nah, saham yang kita bahas adalah saham INKP atau Indakiat Pulp and Paper. Harga sahamnya turun 41% dalam 1 tahun terakhir. Nah, sekarang mari kita coba hitung secara sederhana terkait proyeksi dividen dan juga range harga saham untuk PBV-nya. Pertama kita lihat dulu dari sisi harga sahamnya. Kamu tentu sudah tahu bahwa INKP dulunya sempat berada pada angka 20.000 yaitu di tahun 2018. Hal ini menjadi sejarah karena banyak orang yang membeli saham ini dan masih hold sahamnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kamu bisa lihat sebelumnya harga sahamnya mungkin di bawah angka Rp5.000 dan naik dengan sangat signifikan hingga ke angka 20.000. Tapi sayangnya kini saat video ini dibuat berada pada angka 5.375. Untuk PBV-nya dengan angka 0,27 kali. Bisa dilihat di sini, PBV saham ini bisa dikatakan sangat rendah, hanya 0,27 kali. Tapi ingat sebelumnya, memang saham ini juga sempat memiliki PBV yang serupa, yaitu sebelum tahun 2018. Hingga mengalami kenaikan yang sangat signifikan di tahun 2018, tapi sayangnya turun lagi di tahun 2025 ini. Nah, sekarang dengan asumsi grafik harga saham dan PBV ini kamu bisa melihat bahwa dengan angka rata-rata PBV 0,63 kali, menurut kamu bagaimana? Apakah harga sahamnya bisa naik ke angka 0,63 kali atau janganlah katakan 0,63. Kita ambil saja angka yang lebih konservatif misalkan 0,5 kali. Apakah harga saham INKP bisa naik ke angka PBV-nya 0,5 kali? Dengan kata lain, kita membandingkan antara peningkatan ekuitas dan harga sahamnya. Nah, dengan angka PBV 0,5 kali itu artinya masih terdapat potensi kenaikan dari saham INKP ini dari yang awalnya di harga 5.375. Kamu perlu menghitung secara manual kira-kira berapa persen range kenaikan jika PBV-nya naik ke angka 0,5 kali. Tapi di sisi yang lain, kamu juga harus mempertimbangkan bagaimana jika harga sahamnya turun lebih dalam lagi. Mengingat memang dalam beberapa tahun terakhir, harga saham INKP ini bisa dikatakan cukup mengalami penurunan setidaknya sejak tahun 2024 yang mana berada pada angka 10.000 dan turun kini di angka 5.375. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah memang saham ini dikatakan lagi diskon besar? Memang jika kita lihat dari sisi valuasi PBV-nya hanya 0,27 kali. Tapi ingat di sisi yang lain, secara rata-rata memang PBV-nya hanya 0,63 kali untuk 10 tahun terakhir. Dengan kata lain, kita tidak bisa menggunakan angka acuan PBV 1 kali untuk saham INKP. Tapi di sisi yang sebaliknya, dengan adanya potensi kenaikan ke angka PBV 0,5 kali saja, sebenarnya harga saham di angka 5.000-an ini ada potensi kenaikannya. Meski begitu, kamu harus hitung lagi secara manual berapa persen potensi kenaikannya. Nah, apakah menurutmu harga saham INKP ini mampu naik lagi? Kita lihat saja ke depannya seperti apa. Yang jelas, laba pada Q1 tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan dulunya harga sahamnya memang sempat ke angka 20.000. Tapi menurut saya pribadi, kamu tidak boleh berharap harga sahamnya bisa naik lagi ke angka 20.000. Karena berdasarkan data historical PBV, harga sahamnya hanya bergerak pada angka rata-rata PBV 0,63 kali saja. Nah, sekarang berhubung laporan keuangannya sudah terbit pada Q1, mari kita lihat secara sekilas agar supaya kamu memperoleh gambaran yang lebih luas.
Ini merupakan informasi laporan keuangan per 31 Maret tahun 2025 yang disajikan dalam ribuan dolar Amerika Serikat. Pertama kita lihat dulu saldo kasnya. Saldo kas pihak ketiga dengan nominal 2.010.645 yang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Nah, saldo kas ini merupakan salah satu komponen yang paling mempengaruhi saldo aset perusahaan. Dan selain itu ada juga dengan komponen aset tetapnya dengan nominal 4,4 juta. Nah, total aset perusahaan mengalami kenaikan dari 11,7 menjadi 12,04. Sekarang kita bandingkan saldo kasnya dengan angka 2 juta ini dengan nominal liabilitas perusahaan yang memiliki nominal 2,2 juta pada jangka pendeknya dan jangka panjangnya 3,2 juta. Artinya perusahaan ini butuh sumber dana yang lain hanya untuk bisa melunasi hutang jangka pendeknya. Sekarang kita bandingkan total liabilitas 5,4 ini dengan saldo ekuitasnya yang berjumlah 6,5. Nah, dari data ini kamu bisa lihat bahwa DER perusahaan sebenarnya masih di bawah 100%. Nah, tapi di sisi yang lain kamu juga harus melihat bahwa mayoritas ekuitas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Ini merupakan hal yang menarik karena dengan adanya komposisi terbesar dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, berarti perusahaan ini masih memiliki kemampuan dana yang cukup baik untuk melakukan ekspansi atau melakukan pengembangan bisnisnya. Tapi di sisi yang lain, kamu juga harus mempertimbangkan pertumbuhan ekuitas dari tahun ke tahun. Apakah ekuitasnya memang bertumbuh dengan signifikan atau tidak? Dengan mempertimbangkan pergerakan PBV dan harga sahamnya, karena PBV itu merupakan komponen dari harga saham dan ekuitas atau modal per lembar perusahaan. Sehingga dengan hal itu, kamu jadi bisa melihat dan membandingkan bagaimana pergerakan harga saham dibandingkan dengan pergerakan ekuitas perusahaan ini. Kemudian mari kita lihat dari aspek laba ruginya. Penjualan neto mengalami penurunan di 31 Maret tahun 2025, tapi sayangnya beban pokok penjualan malah naik. Alhasil laba brutonya sebenarnya mengalami penurunan dari 268 menjadi 233. Nah, sekarang pertanyaannya, kan laba brutonya ini turun, kenapa laba di Q1 tahun 2025 mengalami kenaikan? Kita akan lihat lebih detail lagi. Dengan mempertimbangkan beban usaha penjualan umum dan administratif, maka laba usahanya sebenarnya masih turun juga dari 182 menjadi 138. Nah, tapi ada kenaikan untuk laba selisih kurs dari yang awalnya 40,16 menjadi 75,21. Hal itulah yang menyebabkan perusahaan ini mampu menghasilkan kenaikan laba di Q1 tahun 2025. Selain itu ada juga kenaikan dari pos penghasilan bunga. Sehingga dengan beberapa komponen tambahan tersebut, laba netonya mampu tumbuh dari 130 menjadi 140. Alasannya karena laba selisih kurs, pendapatan bunga, dan adanya pendapatan lain-lain. Nah, alhasil, laba yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk naik dari 130 menjadi 140. Itulah alasan kenapa laba perusahaan bisa naik. Bukan karena murni karena adanya kenaikan penjualan, tapi karena ada beberapa komponen penghasilan lain yang ada di Q1 tahun 2025 ini. Menurut kamu bagaimana? Apakah INKP ini menarik? Dari sisi valuasi PBV memang sangat rendah, hanya 0,2 kali saja. Tapi di sisi yang lain, kinerja keuangannya sebenarnya masih mengalami penurunan per data 31 Maret dibandingkan periode sebelumnya. Dari sisi dividennya juga tidak terlalu menarik karena angka dividen yieldnya sangat kecil meskipun perusahaan konsisten bagi dividen dalam beberapa tahun terakhir. Nah, dengan kondisi berbagai fakta yang kamu bisa lihat ini, silakan kamu pertimbangkan apakah INKP menarik bagi kamu atau tidak. Ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Saya hanya menampilkan data dan fakta yang ada, tapi keputusan tetap menjadi tanggung jawab kamu masing-masing. Sebagai informasi sebelumnya juga saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Bagaimana dengan kondisi saat ini di mana market hancur dan cash atau uang kas kita sudah habis di mana kita tidak bisa melakukan pembelian lagi? Untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya kita membagi ke dalam dua kriteria. Kriteria pertama apabila kita ingin melakukan average down atau tambah posisi. Dan kriteria kedua apabila kita tidak ingin atau tidak tambah posisi. Nah, ini penting untuk mengklasifikasikan terlebih dahulu. Saat market mengalami penurunan seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu masih ingin average down atau tambah posisi? Ataukah kamu memilih untuk wait and see terlebih dahulu dan tidak menambah posisi? Karena strateginya akan menjadi berbeda. Kita bahas dulu untuk kamu yang ingin tambah posisi atau average down.
Jika cash kamu habis, tentu saja kita tidak memiliki dana lagi untuk melakukan pembelian saham. Beberapa tips yang bisa kamu lakukan adalah, yang pertama tentunya, kamu memiliki pendapatan aktif yang mana berasal dari gaji maupun pendapatan usaha. Jadi kamu bisa melakukan top up dana dari gaji atau pendapatan usaha. Nah, ini merupakan hal yang penting jika kita memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Artinya, jika kita tidak hanya fokus ke saham, dan meskipun dana di saham kita sudah habis secara cashnya, tapi kita bisa memiliki penghasilan lain dari aktif income kita. Entah itu dari gaji yang kita dapatkan di kantor, ataupun pendapatan usaha yang kita dapatkan dari bisnis dan usaha kita. Dan penghasilan tersebut bisa kita lakukan untuk melakukan average down, tentu saja dengan menganalisa terlebih dahulu saham yang menurut kita paling potensial untuk mengalami kenaikan di masa depan. Itu merupakan strategi pertama yang mungkin tentu kamu sudah tahu. Tapi saya mau ingatkan, apabila kamu ingin melakukan average down, pastikan manajemenmu tetap baik. Dan untuk strategi kedua adalah dengan top up dana dari dividen yang diterima. Nah, strategi kedua ini kamu bisa melakukan top up dana dari dividen yang akan kamu terima. Tentu saja apabila kamu membeli saham-saham besar yang rutin membagi dividen, dan itu merupakan salah satu kriteria pemilihan saham yang sering saya bahas, di mana pastikan saham tersebut rutin membagi dividen. Salah satu tujuannya adalah untuk mengantisipasi kondisi seperti ini. Saat market hancur dan cashmu habis, kamu bisa memperoleh pendapatan lain dari dividen yang kamu terima setiap tahunnya. Dan pada tahun 2025 ini, kamu tentu tahu pada bulan Maret dan April, biasanya banyak saham yang akan mengadakan RUPS dan kemudian akan membagikan dividen. Nah, nominal dividen itu tentu kamu akan terima di RDN kamu ataupun di rekening kamu, sehingga bisa kamu gunakan untuk melakukan average down atau melakukan tambah posisi. Tapi ingat, untuk dividen yang kamu terima ini pastikan kamu menggunakannya dengan bijak, karena biasanya nominalnya tidak terlalu besar, hanya sekitar 5-7% saja dari total pembelian kamu, sehingga hal itu harus kamu maksimalkan sebaik mungkin. Nah, kita masuk kepada strategi ketiga. Yang bisa kamu lakukan adalah cut loss saham yang lain untuk membeli saham potensial lain. Nah, untuk poin ketiga ini adalah kita bisa melakukan cut loss di saham yang lain atau take profit untuk membeli saham potensial yang lain. Tapi ingat, untuk strategi ketiga ini, saya sarankan kepada kamu agar lebih menganalisa lebih mendalam lagi. Kenapa? Karena ada poin plus minusnya di sini. Apabila kamu melakukan cut loss saham yang lain, itu artinya kamu mengalami kerugian di saham tersebut untuk memaksimalkan potensi floating profit di saham yang lain. Sehingga kamu harus pertimbangkan dan hitung-hitung dulu. Misalkan, kamu mengalami kerugian 10% di saham A, dan kamu membeli saham B karena memiliki potensi keuntungan 20%. Nah, kamu harus hitung seberapa yakin kamu saham B ini bisa menghasilkan potensi floating profit di kemudian hari sebanyak 20%. Apabila persentase kemungkinannya itu mungkin hanya sekitar di bawah 50%, maka sebaiknya jangan meresikukan saham A untuk membeli saham B, karena probabilitas kenaikan saham B 20% itu hanya 50% saja. Artinya hanya setengah kamu yakin saham tersebut bisa naik 20%. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Apabila kamu misalkan mengalami kerugian 10% apabila menjual saham A, tapi kamu bisa memiliki potensi keuntungan katakanlah 50% di saham B, dan kamu yakin bahwa kurang lebih sekitar 70% hal itu akan terjadi di masa depan, maka kamu bisa memanfaatkan strategi ini untuk cut loss saham A dan untuk membeli saham B. Tentu saja kamu tidak hanya melakukan penjualan saat mengalami posisi rugi atau harus cut loss. Ada juga kemungkinan di mana saham A ini kamu sudah mengalami floating profit. Artinya kamu bisa take profit saham A untuk membeli saham B. Semuanya kembali lagi. Apabila misalkan saham A kamu take profit sebanyak 10%. Tapi saham A ini ternyata masih memiliki gap potensi keuntungan yang mencapai 50%. Sedangkan saham B, kamu tertarik membelinya karena memiliki potensi keuntungan 30%. Artinya sebaiknya pada kondisi ini, kamu tidak perlu menjual saham A untuk membeli saham B. Karena meskipun saham A ini masih floating profit, tapi masih ada potensi keuntungan yang mencapai 50%. Nah, itu juga tentu berbeda dengan saham B, meskipun kamu tertarik karena harga sahamnya turun drastis, tapi potensi keuntungannya hanya 30% saja. Tentu saja hal ini lebih rendah dibandingkan kamu tetap hold saham A sambil menunggu adanya potensi keuntungan 50%. Tapi ingat kembali lagi, untuk angka-angka potensi keuntungan ini maupun potensi kerugian itu merupakan hasil kalkulasi dari kamu sendiri. Silahkan kamu pertimbangkan dari berbagai sisi analisa. Untuk itu saya selalu mengatakan,
keputusan. Untuk menghadapi market yang hancur seperti ini, pastikan kamu memiliki keyakinan dengan saham-saham yang kamu beli. Kamu harus analisa lagi lebih mendalam agar supaya setiap keputusan yang kamu ambil itu bisa tepat sasaran. Jangan sampai kita menyesal terlalu banyak. Memang tidak semua apapun yang kita lakukan dan kita ambil keputusan itu selalu tepat. Kadangkala kita salah, kadangkala kita menyesal. Tapi pastikan tingkat penyesalan kamu itu tidak akan terlalu besar. Caranya dengan menganalisa dengan lebih mendalam lagi agar supaya keputusan yang kamu ambil itu bisa sesuai dengan ekspektasi kamu. Katakanlah misalkan kamu berharap saham A ini masih bisa naik 50%. Tapi pada kenyataannya saham A ini bukan naik 50% melainkan turun 20%. Apa yang akan kamu lakukan? Itu lebih penting untuk kamu antisipasi karena kita harus mempertimbangkan kondisi terburuk yang bisa terjadi. Sebaliknya, misalkan kamu cut loss saham A dengan mengalami kerugian 10% dengan tujuan untuk membeli saham B yang kamu perkirakan bisa naik 50%. Tapi kenyataannya saham B ternyata bukan naik 50%, malah karena kinerja fundamentalnya berubah dan prospeknya sudah tidak cerah, harga saham B ini malah turun 20%. Artinya yang sebenarnya kamu hanya bisa rugi 10% karena membeli saham B dari cut loss saham A, maka total kerugian kamu bukan menjadi 10% melainkan 30%. Alias karena kamu cut loss dan membeli saham yang lain, kerugianmu menjadi lebih besar. Itu merupakan beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan, entah itu poin plus ataupun poin minusnya. Karena ingat, di pasar saham tidak ada yang pasti. Bukan berarti saat kamu yakin dengan analisamu, hal itu akan terjadi. Bisa saja terjadi, bisa juga berbalik dari analisa kamu. Untuk itu, sangat penting menganalisa kemungkinan terburuk yang bisa kamu hadapi. Dan pastikan kamu siap menghadapinya apabila hal itu menjadi kenyataan. Karena itu lebih penting agar supaya psikologimu menjadi lebih tenang dan kamu bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan yang lebih terburuk di kemudian hari. Nah, kita masuk kepada poin kedua. Misalkan kamu tidak melakukan average down atau tidak tambah posisi. Mungkin kamu adalah tipe orang yang saat ini masih wait and see terlebih dahulu, di mana masih cukup ragu dengan kondisi ekonomi, dengan kondisi makroekonomi, dengan perkembangan saham di Indonesia dan lain sebagainya. Mengingat banyak sentimen negatif yang memang terjadi akhir-akhir ini. Nah, apabila kamu tidak ingin melakukan average down atau tidak ingin tambah posisi terlebih dahulu, maka salah satu hal yang bisa kamu lakukan adalah dengan menguninstall aplikasi online trading. Kenapa saya sering mengatakan hal ini? Karena agar supaya psikologimu tidak naik turun, dibawa naik dan turun oleh market dan kondisi yang terjadi di hari tersebut. Kamu tentu tahu bahwa semakin sering kita melihat harga saham yang bergerak naik dan turun, psikologi kita akan semakin terganggu. Apalagi jika pada saat ini kita mengalami floating loss yang besar. Untuk itu apabila kamu masih ingin hold saham tersebut dan masih menunggu prospek kedepannya seperti apa, hal yang bisa kamu lakukan adalah uninstall aplikasi online trading. Kenapa? Toh karena kamu tidak akan melakukan average down dalam waktu yang dekat. Kamu tidak memiliki dana dan kamu tidak ingin melakukan top up dana. Entah itu top up dana dari gaji, dividen maupun cut loss saham yang lain. Karena kamu belum ingin mengambil keputusan dalam waktu dekat, sebaiknya kamu bisa uninstall aplikasi online trading dan jangan dulu terlalu banyak melihat kenaikan atau penurunan harga saham dengan berita-berita yang menakutkan atau dengan berita-berita yang memberikan harapan yang terlalu berlebihan. Kamu bisa fokus saja kepada hasil analisamu, kenapa kamu membeli saham itu, dan kamu bisa pantau saja saham tersebut. Apakah kedepannya masih ada prospek atau tidak, bagaimana fundamentalnya, bagaimana kinerjanya ke depan, bagaimana kebijakan manajemennya, kebijakan hasil RUPS, dan lain sebagainya. Menurut saya itu lebih penting dibandingkan kamu melihat harga saham yang bergerak naik dan turun setiap harinya. Nah, tentu saja kesimpulannya, pada kondisi market yang hancur dan case kita habis, psikologi kita akan terganggu. Entah itu terganggu sangat besar ataupun terganggu hanya kecil. Karena pada intinya, orang-orang itu akan cukup gelisah apabila melihat harga sahamnya mengalami penurunan, terutama portofolionya minus sangat besar. Di sisi lain memang kita bisa melihat bahwa hal ini sebagai peluang di mana banyak saham bagus menjadi murah. Tapi mungkin di sisi yang lain, apabila kita melihat nominal floating loss yang ada di portofolio, psikologi kita akan sedikit terganggu, apalagi jika nominalnya sangat besar. Untuk itu penting bagi saya agar supaya kita bisa mengontrol psikologi saat terjadi kondisi seperti ini, saat market hancur, saat harga saham mengalami penurunan sangat besar, dan terlebih saat uang kita sudah habis untuk melakukan average down atau tambah posisi.
Nah, berbicara tentang psikologi saham, di tahun 2024 saya sempat menuliskan ebook dengan judul Psikologi Saham. Pada ebook ini saya membahas beberapa topik. Salah satu topiknya adalah apa yang harus dilakukan saat harga saham turun. Mungkin materi yang disampaikan di ebook ini bisa memberikan manfaat kepada kamu agar supaya psikologimu bisa lebih tenang dalam menghadapi situasi seperti ini. Apabila kamu ingin melakukan pembelian, silakan chat saja pada nomor di awal atau di akhir video ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.